Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan yang dibaca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 20. Begini firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian pembacaan nats firman Tuhan, dan penuh semangat dan sukacita bagi saudara-saudari yang merenungkan dan menerima firman Tuhan. Saya menyapa semuanya, salam. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering menyanyikan lagu dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagu ini bukan hanya sebatas lagu, tetapi lagu ini punya makna dan arti yang sangat dalam bagi orang beriman. Memberi kita pemahaman bahwa di dalam Yesus kita adalah satu. Di dalam Yesus kita bersaudara. Setiap orang percaya kepada Yesus adalah bersaudara. Dan kita punya Bapa satu, yaitu Yesus Kristus. Tentu saja karena saudara pasti saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong, akur, bestian, lebih daripada teman. Itu kalau saudara. Tidak saling menyakiti, tidak saling bertengkar, tidak ada perselisihan, terlebih-lebih tidak ada dendam dan iri hati. Jika ada orang yang masih memiliki sifat iri dan dendam kepada sesamanya, berarti orang tersebut bukan anak Tuhan Yesus. Bukan anak Tuhan. Buktinya ia masih dendam, ia masih suka menyakiti sesamanya. Kita semua saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan kita panggil Bapa. Dia adalah Bapa bagi kita semua, dan kita semua yang percaya adalah anak-anaknya. Kita saudara, kita hanya satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kita di dalam Yesus seperti tubuh. Digambarkan seperti tubuh. Tubuh itu bagaimana? Banyak anggota, tetapi satu tubuh.
Sekalipun anggota tubuh banyak, berbeda-beda, tetapi hanya ada satu tubuh. Sekalipun berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda, fungsinya berbeda, letaknya berbeda-beda, tetapi semua itu dikatakan hanya satu tubuh. Perkumpulan dari berbagai anggota tubuh yang berbeda-beda tersebut, itulah yang membangun menjadi satu tubuh. Sehingga kaki tidak boleh mengatakan, aku bukan tubuh. Tangan tidak boleh mengatakan, aku bukan tubuh. Telinga atau mata tidak boleh mengatakan, aku bukan tubuh. Coba bayangkan saudara-saudara, jika tangan misalnya, tangan kita ini misalnya mengatakan, aku bukan tubuh. Lihat, aku terpisah dari badan. Berarti jika tangan sebelah misalnya tidak ada, maka tubuh itu tidak dikatakan sempurna. Itu dikatakan tubuh yang cacat. Jadi semuanya harus saling membangun. Harus ada di dalam posisi masing-masing. Tidak boleh menempatkan tempat sesamanya, tubuh lain tidak boleh. Anggota tubuh lain tidak boleh menempatkan anggota tubuh yang lainnya. Bahkan di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Posisi anggota tubuh telah ditempatkan Allah sesuai fungsinya. Setiap anggota tubuh punya fungsi masing-masing. Dan jika semuanya menjalani fungsinya, tubuh akan hidup, tubuh akan sempurna. Sekali lagi, anggota tubuh telah ditempatkan Allah pada suatu tempat yang khusus sesuai fungsi masing-masing. Mulai dari kepala, mata, hidung, mulut, leher, ke badan, ke dada, tangan, ke kaki, bahkan bagian dalam, perut, usus, darah, dan tulang, dan semuanya telah ditempatkan Allah sesuai fungsi masing-masing. Dan semua anggota tubuh ini harus berfungsi, harus saling menopang, sehingga tubuh dikatakan hidup, tubuh akan dikatakan sempurna, dan tubuh tidak dikatakan cacat. Sekalipun berbeda-beda, tetapi karena hanya satu tubuh, maka saling peduli, saling kerjasama. Istilah-istilah yang sering kita dengar dan mungkin sering kita katakan, jika mata menangis, tangan mengusapnya. Jika jari kaki terantuk di batu, tangan langsung memegangnya. Jika ada sesuatu yang kotor di tangan, di kaki, mata melihat. Jika jari kelingking kejepit, seluruh tubuh merasakannya. Merasa sakit semua dan merasa tidak nyaman. Jadi apa yang dirasakan salah satu anggota tubuh, dirasakan seluruh tubuh. Itulah yang dikatakan satu. Itulah yang dikatakan saling mendukung, saling menopang. Jadi tidak harus sama. Anggota tubuh itu tidak harus sama, tetapi harus memang berbeda-beda. Jika semua tubuh adalah mata, bayangkan saudara-saudara, jika seluruh tubuh kita ini adalah mata, pasti kelihatannya seram banget. Jika kita ketemu orang, seluruh badannya mata semua. Kita ketemu di jalan, kita kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti ketakutan kita. Dan jika semuanya adalah mata, maka tidak ada pendengaran.
buat apa mata kalau tidak mendengar? Jadi sepertinya tidak berfungsi kalau tidak ada penopangnya. Begitu juga jika semua telinga, seluruh badan adalah telinga, aneh yang terjadi. Dan jika semua telinga tidak ada penciuman, buat apa telinga hanya bisa mendengar, tetapi ia tidak bisa mencium wangi, bau, atau apa. Ia tidak bisa melihat, ia tidak bisa jalan. Jadi tidak harus sama, tetapi memang harus berbeda-beda. Dan fungsinya juga berbeda-beda. Tetapi sekalipun berbeda-beda, namanya tetap satu tubuh. Namanya tetap tubuh. Hanya satu tubuh. Dan harus saling menopang. Kaki berjalan, mata melihat, tangan memegang, telinga mendengar. Maka bekerjalah tubuh ini. Saling bekerja, saling berfungsi, saling menggerakkan. Maka tubuh dikatakan hidup, tubuh dikatakan berfungsi karena ditopang oleh bagian-bagian anggota tubuh. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang berbeda-beda, tetapi kita hanya satu di dalam Tuhan. Kita adalah saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memiliki banyak perbedaan-perbedaan. Mulai dari perbedaan wajah, perbedaan kulit, perbedaan rambut. Begitu juga kita punya perbedaan-perbedaan soal kehidupan sehari-hari. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pekerjaannya bagus, ada yang pekerjaannya mungkin harus banting tulang, ada yang pendidikan tinggi, tetapi ada juga yang pendidikannya sederhana. Banyak perbedaan-perbedaan. Berbeda marga, beda kampung, beda kecamatan, beda desa, bahkan beda logat bahasa. Kita banyak memiliki perbedaan-perbedaan. Tetapi yang perlu kita tahu, perbedaan-perbedaan ini itu hanya perbedaan sebagai anggota tubuh. Maka sesungguhnya kita tetap satu, yaitu saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita satu di dalam Tuhan karena kita telah dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari Roh Kudus. Seluruh orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus sudah dibaptis dalam nama Yesus. Dan itulah yang mempersatukan kita, yang membuat kita satu di dalam Tuhan, yang membuat kita bersaudara. Selain daripada itu, Paulus menekankan hal ini juga bagi jemaat Korintus, karena di antara mereka pada saat itu sedang terjadi perselisihan. Jika kita lihat dari pasal 3, kita melihat mereka terbagi-bagi. Jemaat Korintus pada saat itu berpihak terbagi-bagi. Ada yang mengatakan, aku dari golongan Paulus. Ada yang mengatakan, aku dari golongan Apolos. Dan saling mengklaim diri paling benar, paling rohani, paling benar dalam rohani. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan, golongan tidak penting. Ikut ini, ikut itu, golongan ini, itu tidak penting. Tetapi yang penting itu adalah Kristus. Yesus Kristus Bapa kita. Dan setiap yang percaya kepada Kristus adalah sama. Satu. Sekalipun golongan berbeda-beda. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali perbedaan antara sesama
menjadi pemicu perselisihan. Seperti yang kita katakan tadi, beda logat bahasa, beda marga, beda kampung, beda kecamatan, beda desa, maka kita mengatakan itu bukan saudaraku. Jika beda marga dari kita, maka kita merasa itu bukan saudara. Beda kampung, beda desa, itu bukan saudara. Beda pekerjaan, beda jabatan, beda pendidikan dan status. Sering kita membeda-bedakan ini. Orang yang punya jabatan tidak mau berteman dengan yang tidak punya jabatan, yang hanya petani, yang pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Orang-orang yang berpendidikan, yang punya pekerjaan bagus, merasa orang-orang yang kecil, yang rendah, yang hanya mungkin pedagang, yang merasa itu bukan saudaranya. Perbedaan sering dijadikan sebagai perselisihan, sebagai wadah perbedaan-perbedaan. Apalagi jika beda gereja, beda pelayanan, sering kali terjadi perdebatan. Bukan saudaraku, kami beda gereja, beda aliran, kami beda pelayanan. Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini, agar kita sadar, kita adalah satu. Justru kita gunakan perbedaan-perbedaan tersebut untuk saling mengisi. Gunakan perbedaan dan fungsikan hidup masing-masing agar tubuh Kristus dapat hidup. Di setiap tempat kita, di setiap perbedaan yang kita miliki, kita kerjakan, kita laksanakan aja yang terbaik. Jika semuanya bekerja, jika semuanya melakukan yang terbaik, maka tubuh Kristus, kita sebagai tubuh Kristus akan tetap hidup dan tetap sempurna. Lakukan yang terbaik sesuai kapasitas yang diberikan Tuhan, sesuai fungsi yang diberikan Tuhan kepadamu, sehingga antar sesama saling menopang, saling menguatkan. Kuatkanlah tubuh Kristus dalam hidup kita masing-masing. Di dalam Yesus kita bersaudara. Kita hanya satu. Itulah salah satu dasar orang Kristen ada persekutuan juga. Perkumpulan ibadah. Salah satu dasar kenapa ibadah Kristen berkumpul, bersekutu, adalah untuk menjalin persaudaraan lebih dekat. Untuk menjalin dan membangun tubuh Kristus itu lebih dekat, lebih baik. Bersekutu dengan sesama agar saling menguatkan, agar saling menopang, agar lebih dekat, lebih bersaudara, dan bertemu dengan Tuhan dalam ibadah tersebut. Itulah sebabnya kita seluruh orang Kristen setiap hari Minggu harus ke gereja, berkumpul, bersekutu di setiap perkumpulan-perkumpulan di lingkungan, di pelayanan kategorial. Harus berkumpul, bertemu. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, keakraban, pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan semakin erat. Jadi jangan malas ke gereja. Jangan banyak alasan. Orang-orang yang malas ke gereja, orang yang malas datang persekutuan beribadah di gereja adalah orang-orang yang tidak merasa sesamanya adalah saudaranya. Jadi coba bayangkan saudara-saudara, jika di antara sesama orang Kristen tidak mau berkumpul, merasa sesamanya bukan saudaranya, maka tubuh tidak sempurna, akan menjadi cacat. Tubuh tidak bisa bergerak dan tidak bisa berfungsi. Maka persekutuan dan perkumpulan itu perlu untuk saling menopang, untuk saling menguatkan. Begitu juga dalam jemaat. Kita pelayanan memang berbeda-beda. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi majelis, ada yang jadi pengerja, diaken, penatua,
pemain musik, ada yang jadi warga jemaat juga. Berbeda-beda, namun kita tetap satu tubuh Kristus. Atau bahkan yang lebih dekatnya, kita satu jemaat. Justru kita gunakan perbedaan-perbedaan tersebut untuk saling menguatkan. Kerjakan tugas pelayananmu sesuai kapasitas masing-masing. Maka jemaat itu maju, jemaat itu hidup, jemaat itu sempurna. Baik programnya, terutama rohani. Tapi jika perbedaan kita jadikan alasan bahwa bukan bagian dari tubuh, di sini terjadi pertengkaran. Dan pertengkaran dapat menghancurkan tubuh. Jika dalam jemaat, jika perbedaan posisi pelayanan dijadikan alasan bukan bagian dari tubuh jemaat, maka disitulah terjadi perselisihan. Dan perselisihan adalah kehancuran jemaat. Maka tanpa kita sadari, kita sendiri yang menghancurkan jemaat kita. Kita sendiri yang melemahkan tubuh jemaat kita. Ada orang yang menyalahkan sesama pelayan. Oh, pelayan itu tidak benar. Jemaat dan gereja itu tidak benar, salah. Padahal dia sendiri bagian dari jemaat tersebut. Dan dia sendiri yang menjelekan, menjatuhkan, dan menghancurkan jemaatnya sendiri. Tanpa ia sadari, ia sendiri merusak tubuh gerejanya sendiri. Sama halnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita bertengkar dengan sesama, kita menghina sesama kita, kita merasa itu bukan saudara kita, maka tanpa kita sadari, kita telah menghancurkan tubuh Kristus yang ia bangun di dunia ini. Sebab itu saudara-saudari, jangan hancurkan tubuh, tetapi bangunlah tubuh Kristus. Jika satu lemah, yang lain menopang. Jika satu sakit, yang lain merasakan dan menolong. Agar kita sendirilah yang membangun tubuh Kristus. Kita sendirilah yang membangun tubuh jemaat kita, bukan justru menghancurkannya. Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman utama bagi kita, untuk kita fungsikan kehidupan kita yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kita fungsikan kapasitas yang diberikan Tuhan bagi kita untuk membangun jemaat kita, sehingga tubuh Kristus dan tubuh jemaat bisa hidup sempurna dan menjadi berkat bagi kita, terlebih menjadi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Sekalipun kami berbeda-beda ya Tuhan, tetapi kami hanya satu tubuh, karena kami telah dibaptis dalam nama Yesus. Dan kami tidak mau menghancurkan tubuh Kristus. Justru kami membangun. Kami akan melaksanakan perintah-Mu sesuai fungsi kami masing-masing. Dan kami saling menopang, menguatkan, agar tubuh Kristus dalam kehidupan kami bisa sempurna dan bisa hidup. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.